Berlatar di Jepang pada era Meiji atau sekitar abad ke-18, kisah diawali dengan memperlihatkan perang saudara antar dua kubu yang berbeda, di mana dari sekian banyak prajurit yang berperang, hanya Kapten Hajime Saito lah yang paling menonjol, paling santai, dan paling hebat di antara yang lain. Namun ternyata, kehebatan Hajime belumlah seberapa dibandingkan dengan satu orang yang selalu beraksi sendirian tanpa bantuan. Dialah Rurouni Kenshin aka Samurai X atau biasa dijuluki sebagai Hitokiri Batosai, seorang pembunuh bayaran terhebat dalam sejarah yang saat ini ikut berperang dan mampu membantai satu batalion musuh hanya sendirian saja. Tak lama, bendera pun diangkat sebagai tanda kemenangan akan salah satu kubu, yang berarti perang telah usai. Namun tidak untuk Hajime yang merasa masih belum puas jika belum bisa mengalahkan sang nomor satu yaitu Kenshin. Akan tetapi sang jagoan memilih untuk meninggalkan pedangnya sebagai tanda bahwa ia memilih mundur dan pensiun dari dunia persamuraian. Tak lama setelah semua orang meninggalkan zona perang, ada satu prajurit yang ternyata masih hidup bernama Jin-e yang memiliki bola mata dengan corak yang tidak konvensional, yang memang ia adalah satu dari sekian banyak samurai yang menguasai teknik Isukumi atau kemampuan untuk memproyeksikan energi chi di dalam tubuhnya melalui tatapan mata, yang efeknya hampir sama seperti hipnotis, namun akan membuat lawan mengalami kelumpuhan sementara. Setelah mendengar banyak suara dari jiwa-jiwa yang mati oleh pedang milik Kenshin, Jin-e memutuskan untuk memilikinya dan berencana untuk menjadi Batosai selanjutnya. Dan inilah Rurouni Kenshin. Cerita akan dimulai 10 tahun sejak perang usai, di mana kota ini menjadi maju dan damai, aman sejahtera berkat seorang pemimpin yang memulai era baru sesuai dengan perkembangan zaman pada masa itu. Ketika sebagian yang lain sedang fokus mensejahterakan rakyat, selalu saja ada oknum yang memanfaatkan situasi damai untuk kepentingan pribadi. Yang dalam kasus ini ada seseorang yang bisa dibilang mafia bernama Takeda, atau supaya lebih mudah diingat kita panggil saja si Juragan lah. Ini bebenguknya yang diam-diam telah memproduksi opium atau sejenis obat narkotika dengan bantuan seorang ahli bernama Megumi bersama dengan rekan-rekannya. Dan ya, si Juragan pun menyuruh pasukan pribadinya untuk menghabisi semua rekan Megumi dengan maksud untuk meminimalisir bocornya informasi opium ini, di mana hanya Megumi lah yang tetap dibiarkan hidup karena hanya dialah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara membuat opiumnya, sementara satu rekannya berhasil kabur. Namun si Juragan membiarkannya pergi dan menyuruh satu anak buah spesialnya untuk mengejar dan menghabisi pekerja tersebut. Keesokan paginya, pekerja itu pun ditemukan sudah tewas tergeletak di jalanan dengan sebuah kertas bertuliskan Batosai, sehingga Hajime yang saat ini menjabat sebagai kepala polisi pun langsung mendatangi kediaman si Juragan untuk meminta keterangan terkait kematian satu pekerjanya tersebut. Sebagai seseorang yang merasa berkuasa dan punya banyak uang, si Juragan pun menolak bersikap kooperatif, di mana ia justru malah menunjukkan puluhan prajurit pribadinya yang semuanya memiliki latar belakang sama yaitu samurai, karena setelah perang berakhir, para samurai ini tidak mendapatkan tempat di masyarakat, sehingga si Juragan pun sengaja menampung mereka semua, termasuk menjadikannya sebagai anak buah setianya. Tak lama setelah Hajime pergi, si Juragan langsung mendapat kabar buruk tentang Megumi yang berhasil kabur, di mana ia segera menugaskan satu anak buah spesialnya yaitu Batosai palsu yang tiada lain adalah Jin-e, yang saat ini bekerja untuk si Juragan untuk segera menangkap dan membawa Megumi kembali hidup-hidup.
Tak membuang waktu, Jine langsung mendatangi kantor polisi tempat Megumi bersembunyi, di mana ia yang masih ngaku-ngaku sebagai Batosai pun langsung membantai habis semua petugas polisi tanpa tersisa satupun. Sedangkan Megumi sendiri berhasil kabur melalui jalan belakang. Kembali pada jagoan kita semua, yaitu Kenshin yang baru tiba di kota setelah 10 tahun menghilang dari peredaran. Di mana saat ia baru selesai beli cilok di festival, Kenshin tak sengaja melihat selebaran tentang seorang buronan dengan julukan Batosai si pembantai, tepat saat muncul seorang wanita bernama Kaoru yang langsung menuduh Kenshin sebagai buronan gara-gara membawa pedang, sehingga Kenshin pun langsung menjelaskan bahwa pedang miliknya adalah pedang dengan mata terbalik, alias pedang khusus yang tidak diperuntukkan untuk membunuh. Tak lama setelah mereka berdua berpisah, Kaoru secara kebetulan melewati jalan dekat kantor polisi tepat saat Jin-e baru saja selesai menghabisi semua petugas, di mana Kaoru yang ayahnya maut gara-gara dibunuh oleh Batosai asli pun langsung menentang Jin-e untuk bertarung. Yang tepat saat Kaoru akan dihabisi, tiba-tiba ya, dari kegesitan dan bekas luka X pada pipi Kenshin, Jin-e bisa langsung menebak jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah sang legenda, yaitu Batosai asli. Hal itu semakin diperkuat ketika jurus hipnotisnya tak mempan terhadap Kenshin yang punya energi chi sangat besar, sehingga daripada membuat dirinya celaka, Jin-e memilih untuk membiarkan mereka berdua pergi tepat saat para petugas baru muncul di lokasi. Untuk menghindari petugas, Kaoru pun membawa Kenshin ke tempat tinggalnya yang merupakan sebuah tempat perguruan pedang yang didirikan oleh mendiang ayahnya, tanpa Kaoru sadari bahwa orang yang sedang bersamanya saat ini adalah Batosai asli yang sudah menghabisi ayahnya dulu. Tak lama setelah Kenshin pergi, muncullah adiknya yang datang setelah bermain di luar. Yang tepat saat Kaoru akan latihan pedang, muncullah para preman yang datang untuk membeli paksa perguruan ini sesuai perintah dari majikan mereka, yaitu si Juragan. Yang karena Kaoru menolak, para preman pun langsung melakukan pengerusakan, termasuk menyakiti Kaoru dan adik kecilnya. Dan ya, para preman termasuk Kaoru pun sempat terkejut oleh kemunculan Kenshin yang datang seorang diri meminta dengan sopan dan santun agar mereka segera pergi. Namun karena para preman menolak, Kenshin terpaksa harus menggunakan tangan kosongnya untuk menghadapi mereka semua. Pertarungan pun dilanjutkan di dalam padepokan, di mana Kenshin akhirnya menunjukkan kelihayannya dalam bertarung yang bahkan satu preman pun tak ada yang berhasil menyentuhnya. Karena mereka masih keras kepala, Kenshin terpaksa mengeluarkan pedang mata terbaliknya sembari mengungkapkan jati diri yang sesungguhnya. Di mana hal itu cukup membuat Kaoru terkejut bahwasannya orang yang sedang menolongnya saat ini adalah orang yang sudah membuat dia dan adiknya menjadi anak yatim. Namun setelah melihat sosok Kenshin yang sudah berubah, Kaoru tidak mengikuti hawa nafsunya untuk membalas dendam atas semua perbuatannya di masa lalu. Akibat kejadian ini, Kenshin harus dibawa oleh para petugas untuk dipenjara bersama dengan tahanan lain, yang mana di situ ada seorang tahanan yang merupakan pendekar yang lumayan jago gelut bernama Sonosuke yang tiba-tiba ngorejat saat Haji memanggil Kenshin dengan nama Batosai.
Karena dulu Kenshin kenal dekat dengan Laksamana, Kenshin pun dikeluarkan dari penjara dan dipertemukan langsung dengan Bapak Laksamana yang menjadi pimpinan tertinggi di kemiliteran Jepang. 10 tahun tidak berjumpa, Laksamana cukup terkejut saat mendengar Kenshin sudah pensiun dan jadi warga biasa. Karena dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Kenshin harusnya bisa menjadi seseorang yang sangat disegani atau setidaknya punya peran penting di kemiliteran. Tujuan Laksamana menemui Kenshin adalah berkaitan dengan kabar mengenai maraknya peredaran opium di kota ini, sehingga demi meningkatkan keamanan, Laksamana ingin meminta Kenshin agar mau meminjamkan kekuatannya sekali lagi untuk memberantas kejahatan. Namun meski Laksamana sudah memohon bahkan menawarinya sebuah jabatan, Kenshin tetap pada pendiriannya untuk tidak akan pernah membunuh lagi, sehingga Hajime yang kesal pun langsung menantang Kenshin bertarung dan berhasil melukai pundaknya hingga berdarah. Setelah dinyatakan tidak bersalah, Kenshin pun dibebaskan dari hukuman, di mana Kenshin benar-benar sangat terkejut saat melihat Kaoru datang menjemput, bahkan menunggunya di tengah hujan. Yang dari sekian banyak kata yang terucap, Kenshin sangat amat terharu saat Kaoru mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan siapapun Kenshin di masa lalu. Yang terpenting sekarang, Kenshin sudah bertobat, berubah, dan harus tetap menjadi orang baru yang lebih baik. Hai. Ikuyo. Di saat bersamaan, Megumi terlihat masih dalam pelariannya hingga tersengaja bertemu dengan si adik atau adiknya si Kaoru yang dengan baik hati mau membawanya ke padepokan. Setibanya di padepokan, Kenshin, Kaoru, dan Megumi pun akhirnya berkenalan satu sama lain, di mana mereka memutuskan untuk tinggal bersama dan saling menjaga satu sama lain, dengan Kaoru yang memberikan pakaian samurai baru bekas mendiang ayahnya untuk dipakai Kenshin sebagai simbol dari kehidupan barunya. Suatu malam, Kenshin dan kawan-kawan pun makan di sebuah restoran tepat saat muncul si juragan mencari seseorang yang katanya sudah mengalahkan 10 preman hanya seorang diri, di mana si juragan yang merasa bisa membeli segala sesuatu pun mencoba mengajak Kenshin untuk menjadi salah satu pengawalnya, tetapi Kenshin sama sekali tidak tertarik dengan uang dan dengan sopan menolak tawaran tersebut. Tak lama muncullah Sanosuke, si pendekar pedang kuda yang dengan sombongnya mengklaim bahwa dirinya jauh lebih hebat dari Kenshin Shibatosai, sehingga apabila Sanosuke senilai dengan uang yang si juragan tawarkan, maka ia harus mengalahkan Kenshin tepat disaksikan oleh semua orang. Himura Battosai-san yo. Koitsu ni kattara ore wo yatou tte no dou da? Bermodalkan Zanbato atau pedang pembunuh kuda yang beratnya hampir 50 kg, jelas Sanosuke bukanlah petarung sembarangan yang bisa dianggap remeh sangu, sehingga Kenshin yang selalu berusaha menghargai lawan pun mencoba untuk bertarung dengan serius tanpa akan menyakiti lawannya sedikit pun. Setelah beberapa kali percobaan, Sanosuke akhirnya capek sendiri, apalagi ketika Kenshin mengatakan tentang harga diri yang pada intinya Sanosuke tidak pantas bekerja untuk seseorang seperti si juragan, sehingga Sanosuke pun langsung menghentikan pertarungan dan menyuruh semua orang untuk segera bubar. Beberapa waktu berlalu, muncullah wabah penyakit yang membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari dalam sumur yang sama, di mana Megumi yang sudah tahu seberapa licik si juragan pun langsung bisa menebak jika ini adalah ulahnya demi bisa mengambil alih padepokan dan semua tanah di wilayah ini. Sanosuke yang juga tinggal di kampung ini pun tak sengaja bertemu dengan Kenshin dan mau tidak mau harus mengesampingkan egonya dulu, yang karena Megumi bergelut di dunia medis dan obat-obatan, ia pun langsung mengkompakkan Kenshin dan kawan-kawan agar segera mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengobati semua warga yang sakit.
Beberapa jam kemudian, kondisi warga akhirnya berangsur pulih berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan. Tepat di samping walungan berdua dengan Kenshin, Megumi akhirnya jujur bahwa dia adalah mantan pembuat opiumnya si juragan, sehingga demi keselamatan semua warga, Megumi bermaksud untuk menyerahkan diri kepada si juragan sekaligus membujuknya agar mau menghentikan semua teror ini. Tak lama setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin menjadi kepikiran dengan nasib Megumi yang dengan begitu beraninya mengorbankan dirinya sendiri demi semua orang. Dengan fakta bahwa dirinya sudah bertobat dan jadi orang baik, alangkah tidak pantasnya ketika ia hanya berdiam diri membiarkan kejahatan terjadi, sehingga demi untuk membuktikan pertobatannya, Kenshin memutuskan untuk pergi menyelamatkan Megumi dengan ditemani Sanosuke yang memaksa untuk ikut, sementara Kaoru dan adiknya diminta untuk tetap di padepokan dan jangan lupa masak rendang setelah semuanya selesai. Megumi sendiri terlihat baru sampai di kediaman si juragan yang dengan tidak malunya memukuli dan menendang seorang perempuan, di mana kelakuannya seketika terhenti saat mendengar suara ramai-ramai di luar yang ternyata itu adalah Kenshin yang sudah tiba di tempat ini. Dengan pedang mata terbaliknya, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai meski hanya menciderai mereka saja, yang karena si juragan terus melemparkan uang-uangnya, para samurai yang sebenarnya takut terhadap Kenshin pun terpaksa bangun lagi demi bisa memiliki semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang Janbatonya, puluhan samurai pun berhasil dikalahkan, sehingga sekarang giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk mengambil kembali Megumi dari si juragan. Tiba di dalam, mereka berdua pun bertemu dengan salah satu pengawal juragan yang merupakan seorang pendeta jago gelut, di mana Sanosuke mengajukan dirinya untuk menghadapi pendeta tersebut dan mempersilahkan Kenshin untuk maju duluan. Tanpa menggunakan pedang atau senjata tajam sejenisnya, Sanosuke dan pendeta pun bertarung dengan gaya tangan kosong, yang mana dua-duanya memiliki kemampuan tinju yang sama, sehingga pertarungan pun berlangsung cukup alot sampai-sampai harus makan dan minum dulu untuk memulihkan staminanya. Terlalu banyak buang waktu, Sanosuke pun mengerahkan sisa energinya untuk bertarung dan menggunakan bantingan serius untuk mengalahkan si pendeta. Kembali ke Kenshin yang harus menghadapi samurai bertopeng yang selalu memakai topeng untuk menutupi luka bakar pada wajahnya, di mana samurai bernama Gen ini pun merupakan satu-satunya samurai yang menggunakan alat modern sebagai senjata bertarungnya. Melihat Kenshin memakai pedang mata terbalik membuat Gen menjadi semakin emosi seolah dirinya tidak berbahaya, yang karena Gen terus melakukan serangan beruntun, Kenshin pun mulai sedikit serius dengan pertarungannya dan berhasil menang tanpa membunuhnya. Setelah Sanosuke muncul, mereka berdua pun langsung naik ke lantai selanjutnya, yang tepat saat mereka akan masuk ke ruangan si juragan, tiba-tiba... Ya, karena si juragan tidak bisa bertarung, ia pun memakai peralatan modern yaitu Gatling Gun yang dapat melepaskan beberapa peluru dalam satu kali tembakan. Sempat terdesak, Hajime pun datang terlambat dan langsung memberitahu bahwa Gatling Gun hanya bisa menembak ke satu arah saja, sehingga mereka bertiga pun pura-pura menyerah agar bisa menyerang dari berbagai arah.
Juragan akhirnya kena mental setelah Kenshin mengacungkan pedangnya tepat di depan bebenguknya. Yang tak lama setelah mereka berhasil menyelamatkan Megumi, ia pun memberitahu Kenshin untuk segera pergi ke kuil di tengah hutan karena saat ini Jin-e sedang menculik Kaoru untuk dijadikan sandranya. Setibanya di kuil tengah hutan, Jin-e terlihat sudah menunggu kedatangan Kenshin yang memang sudah lama. Jin-e menantikan momen seperti ini karena ingat, ketika seseorang sudah menjadi yang nomor satu dan tak terkalahkan, maka akan banyak sekali musuh yang berusaha menantang. Yang dalam kasus ini adalah Jin-e yang juga ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan sang Gotosai. Sehingga tanpa buang waktu, Jin-e langsung menyerang dan... Kali ini, Kenshin nampaknya akan cukup kesulitan untuk menang karena Jin-e tidak seperti samurai-samurai kroco sebelumnya yang hanya menggunakan jurus itu-itu saja. Di mana hal itu terbukti ketika Jin-e berhasil mengecoh Kenshin dengan cara memindahkan pedangnya dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya sehingga... Menganggap Kenshin tidak serius bertarung, Jin-e pun menggunakan teknik hipnotisnya untuk membuat Kaoru mengalami sesak nafas dan akan maut dalam waktu 2 menit, di mana satu-satunya cara untuk mematahkan jutsu atau teknik tersebut adalah dengan menghabisi pengguna jutsu itu sendiri, sehingga secara tidak langsung Jin-e memaksa Kenshin untuk menjadi Batosai seperti dulu lagi dengan maksud agar niat tobatnya gagal dan tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat Kaoru sudah ngap-ngapan membuat Kenshin akhirnya tidak punya pilihan lain lagi selain harus menjadi sosok yang sudah lama ia kubur, di mana Kenshin seketika mengeluarkan aura atau vibes berbeda yang langsung membuat Jin-e bersemangat. Dan ya, jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jin-e sudah terbelah jadi 2. Yang karena Jin-e masih keras kepala ingin bertarung sampai habis-habisan, Kenshin pun mulai mengambil kuda-kuda yang dulu biasa ia pakai untuk membantai. Sehingga jangan salahkan Pak Gayus Tambunan apabila Jin-e harus menyesal dengan keinginannya. Tepat saat Kenshin akan menghabisinya, Kaoru tiba-tiba berteriak pertanda ia sudah pulih dari jutsu tersebut berkat kekuatan hatinya yang tidak ingin melihat Kenshin menjadi seperti dulu lagi, di mana Jin-e masih saja tidak menyerah meski Kenshin sudah menjelaskan bahwa sendi tangannya sudah cedera dan mustahil bisa menang. Namun ternyata Jin-e tidak bermaksud menyerang Kenshin melainkan menghabisi dirinya sendiri karena malu sudah terlanjur berbuat sejauh ini. Tak lama, Hajime dan para petugas pun datang terlambat ketika momen gentingnya sudah lewat, sehingga Kenshin langsung menggendong Kaoru ke padepokan untuk mendapatkan perawatan. Setelah si juragan ditangkap dan para samurai dicabut izin pedangnya, Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin pun bisa hidup tenang dengan akan menjadi keluarga baru dan akan menghidupkan kembali padepokan tersebut. Tamat ending yang cukup membagongkan.
Keren banget filmnya, guys. Sudah lama saya pengen bahas film ini, cuman baru kesampaian sekarang. Mengingatkan masa kecil saya gitu, dan beberapa teman yang mungkin lahir sebelum tahun 2000-an. Dulu sih sering tayang di televisi, kalau nggak salah di SCTP apa RCTI gitu ya, jam 8 pagi kalau nggak salah. Sekarang mah udah nggak ada. Seru nggak sih teman-teman menurut kalian semua? Lanjutin nggak teman-teman yang keduanya? Atau udah aja? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan biarkan hati Anda berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu, atau itu akan membuat Anda tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Ingat, masa lalu tidak mungkin bisa dirubah, tapi Anda dapat merusak masa depan dengan menangisi masa lalu dan merisaukan masa depan. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kulub suuk Sergio Ramos.